Di hari ini kita bisa memulai mata kuliah kita. Mata kuliah kita ini namanya pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT. Apa itu IT? Islam terpadu. Terus ya, informasi teknologi. Nah, pada semester ini Bapak dipercayakan kembali untuk mengampu mata kuliah ini ya, tanpa asisten. Di mana di dalam perkuliahan mata kuliah ini, kalau tidak salah Bapak sudah mungkin beberapa tahun ya. Kalau nggak salah Bapak sudah 5 tahun terakhir ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa mata kuliah ini ya, awalnya tidak pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT namanya. Awalnya cuman mata kuliah ini disebut dengan media pembelajaran PAI. Nah, kenapa dia berbeda, berubah ya? Bapak tidak tahu alasan yang sebenarnya. Cuman Bapak ingat waktu menyusun kurikulum PAI ini, karena Bapak juga ikut waktu kita persiapan akreditasi tahun 2017 Prodi PAI. Itu kita buat salah satu mata kuliah pilihan selain mata kuliah media pembelajaran itu ada mata kuliah pengembangan ataupun produksi media pembelajaran. Nah, barangkali oleh lembaga mungkin juga melalui program studi itu dicari efektivitasnya sehingga dia dijadikan pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT. Nah, hal demikian tidak perlu kita perdebatkan ya, karena kita tinggal melaksanakan saja. Ini Bapak coba cek mata kuliah ini berdasarkan data di laptop Bapak. Media pembelajaran itu dari 2016. Berarti Bapak mengajar ke mata kuliah ini mulai dari 2016. Nah, tentu sebelum ini juga sempat dihilangkan mata kuliah ini karena diasumsikan dia itu satu pembahasan dengan teknologi pendidikan. Dan besar kemungkinan pada tahun 2015 makanya tidak ada Bapak mengampu mata kuliah ini. Masih ada ya, 15 ada, 14 ada. Udah lama Bapak ngajar mereka, jadi lupa juga. 2013 ada, 2011 tidak ada. Nah, 2012 yang tidak ada. Di 2014 itu mulai menjadi mata kuliah media pembelajaran PAI. Kemudian mulai dari tahun 2020 dia menjadi mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT. Berkenaan dengan mata kuliah kita ini, sebagaimana roster yang sudah di-share kepada kita semua, seperti apa yang kita ketahui barangkali melalui pengumuman ya, bahwa mata kuliah kita ini memiliki komponen yang disebut dengan MKB. Apa itu MKB? MKB itu adalah mata kuliah keahlian berkarya. Nah, terkait dengan keahlian berkarya ini, Bapak ingin sampaikan bahwa barangkali menurut prediksi Bapak saja barangkali
mata kuliah ini tampil beda dengan mata kuliah yang kamu ikuti mulai dari semester 1 hingga semester 3. Bahwa prediksikan demikian tandanya ada yang tidak pernah memasangkan fokus, ini salah satunya ya. Berarti mungkin dosen-dosen kita belum membutuhkan hal ini pada semester yang lalu. Nah, terkait dengan komponen mata kuliah kita ini ya, Bapak ingin sampaikan bahwa pada akhirnya nanti mata kuliah ini menuntut kita memiliki keahlian di dalam berkarya. Karyanya apa, Pak? Tentu karyanya adalah media pembelajaran PAI. Nah, maka dari itu, kalau ada pertanyaan, Pak, media apa yang akan kita buat, kita bikin sehingga kita punya karya? Kalau di sini diminta kita memiliki karya itu yang berbasis IT, ya, media pembelajaran berbasis IT. Nah, terkait dengan hal ini, ya, Bapak ingin sampaikan bahwa tentu di dalam kekaryaan nanti, ya, ada juga yang di dalam penggunaannya berbasis IT, ada juga yang tidak. Tapi di dalam pembuatannya tetap berbasis IT. Nah, kok kita membahas tentang yang di dalam penggunaannya tidak berbasis IT, Pak? Kalau ada pertanyaan demikian, itu sengaja kita lakukan karena tidak semua tempat, tidak semua sekolah itu bisa kita gunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Maka kita juga harus memiliki alternatif terkait dengan media pembelajaran. Nah, makanya waktu kita menyusun kurikulum menghadapi aktualisasi Prodi PAI tahun 2017, kenapa itu tidak kita gabungkan? Karena seharusnya di dalam mata kuliah, ya, mata kuliah media pembelajaran PAI itu kita akan lebih fokus ke ke berbagai hal-hal media pembelajaran yang tidak berbasis IT. Nah, nanti ada lagi mata kuliah pilihan itu berbasis IT. Itu harapannya. Kan, tetapi kita lihat kebijakan sampai saat sekarang yang harus kita laksanakan, dia harus digabungkan. Nah, maka kembali kepada kekaryaan itu tadi, ya. Nanti kita akan membuat beberapa media pembelajaran. Nah, kalau berbicara masalah IT, tentu yang terbayangkan oleh kita media pembelajaran itu pasti nanti akan menggunakan komputer atau sejenisnya. Atau barangkali di saat kita berpikir tentang IT, kita akan berpikir bahwa media pembelajaran itu ada hubungannya dengan jaringan internet. Apakah itu yang berhubungan dengan pembuatannya maupun yang berhubungan dengan pemakaiannya atau penggunaannya. Nah, jadi kalau kembali dengan pertanyaan apa yang akan kita buat, Pak? Yang pertama yaitu handout, ya, media pembelajaran handout. Ini dia. Nanti pada pertemuan ke-7 mulai kita membahas tentang ini. Kemudian selain itu kita juga harus membuat media pembelajaran modul, ya. 2, Pak, ya. Kalau handout, berbicara masalah handout, siapa yang tahu handout itu apa? Ada yang tahu? Handout, ini tulisannya. Mana tadi ini? Ada yang tahu handout itu apa? Handout, itu tangan di luar. Tidak usah bawa ke kelas, tangannya tinggalkan di luar. Nah, mungkin ya. Apa itu handout? Ada yang tahu?
Ada yang tahu handout itu apa? Gimana? Karya yang ditulis. Karena ada tulisan apa, ada hand di situ. Ditulis di luar dah, karena dia out. Nah, nanti coba cek bagi yang punya kuota internet. Kalau sudah ketemu nanti sampaikan. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kalau berbicara masalah handout, barangkali Bapak ingin memperlihatkan beberapa tugas kakak tingkat kamu pada tahun yang lalu. Di antaranya contoh ini handout, misalnya handout punya Arianto. Ini handout. Ada yang kenal sama Arianto? Enggak ada. Ya, sekarang kamu kenal. Ini bentuk handoutnya. Ada juga handout yang lain, misalnya punya Aslamah. Ada yang kenal sama Aslamah? Kemudian ada juga contoh yang lain, Bapak lompat saja. Punya Ima Trisna Dewi Ramadhani. Ada yang kenal? Ini contoh. Ada juga yang lainnya, misalnya Sri Wayuni. Ini Sri Wayuni. Nah, ini yang lengkap komponennya. Kalau tadi tidak ada identitas mata pelajaran, langsung materi saja. Ini yang ikuti standar. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, baru materi ini. Tentang apa ini Pak? Ini materi pembelajaran, pokok pembahasannya tentang apa nih? Bersikap tawadu. Bersikap tawadu ini materi pembelajaran PAI, baik itu di SD maupun di SMP atau SLTA. Nah, ini contohnya. Siapa yang mau bisa memiliki sifat tawadu. Inilah bentuk dari handout yang kita buat, ya, yang akan kita buat nanti. Lebih dan kurang seperti itu. Kalau dimaknakan bahwa handout itu adalah tulis tangan, kayaknya tulis komputer nih. Ya lah. Salah kan? Ya. Terus apa kira-kira handout? Tangan di luar? Nggak mungkin nih Pak. Ini apa hubungannya dengan handout ini? Kalau tangannya di luar. Jadi handout ini secara sekilas ya, itu sebuah media pembelajaran yang diperbanyak dan diberikan kepada peserta didik secara gratis kepada siswa. Nah, pemberian secara gratis itulah yang disebut dengan handout. Gratisan, bukan dipungut biaya. Sudah digunakan dikembalikan lagi dengan itu. Wah, ini contohnya Pak yang akan kita buat. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi Bapak yakin yang kamu buat lebih bagus daripada orang lain yang membuat. Apalagi dia itu original. Nah, itu contohnya. Kemudian setelah itu ya, modul yang kita buat ini seperti apa Pak? Kalau handout tadi dikerjakan oleh kakak tingkat kamu, nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Mungkin dibuatnya di Word, nanti dikonversi menjadi PDF. Kenapa nggak di Word saja dikumpulkan Pak? Kenapa harus dikonversi? Bisa saja kamu menggunakan jenis huruf yang berbeda dengan apa yang ada di dalam komputer Bapak atau di laptop Bapak, sehingga nanti dia akan berubah. Maka kalau kita sudah konversikan dia itu ke dalam PDF, besar kemungkinan dia tidak berubah. Tinggal ditayangkan saja. Itu dia. Paham tuh?
Kemudian yang kedua, modul. Ya. Modul itu yang seperti apa yang dikerjakan nanti Pak? Ini Bapak berikan contoh di lokal A yang membuat modul. Misal contohnya punya Marwiyah. Ada yang kenal sama Marwiyah? Ini file dalam bentuk PDF ya. Tapi biasanya ada juga dalam bentuk PowerPoint-nya. Jadi handout itu dibuat dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Jadi bisa ditampilkan. Kenapa Bapak tetap minta yang PDF? Takut tadi menggunakan jenis huruf yang berbeda, nanti akan dia tampil secara berbeda apabila kita menggunakan Microsoft Office, karena dia menyesuaikan. Kalau di laptop Bapak tidak ada yang sama dengan yang kamu gunakan, dia akan berubah menjadi jenis huruf yang standar. Ini contohnya. Nampak? Ini. Ada yang sudah terbiasa membuat yang seperti ini? Belum? Mau buat seperti ini? Ini contohnya. Ada menunya ini. Oh, ada suara, ada suaranya. Suaranya di situ, bukan di sini. Naik. Apa isinya? Pengertian wudhu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, banyak kan? Nah, apalagi isinya? Tata cara berwudhu. Habis. Kayaknya terlalu pendek ya. Belum apa-apa lagi cerita wudhu, wudhunya udah habis. Tapi Bapak yakin yang kamu buat nanti lebih panjang dari itu. Ada contoh lain lagi Pak? Kita buka. Misalnya punya Petonah ini apa ini? Bagus nggak? Oh, lumayan. Kayaknya. Iya. Mouse-nya bisa berbicara. Ada yang pernah bikin yang kayak gini ya? Gak pernah? Belum? Oh. Mana neck yang enggak ada neck ya? Mic-nya kan dimatikannya nih. Oh, langsung ke sini mungkin. Melafalkan Surah Al-Fatihah. Kalau mau balik lagi ke menu lagi, ya kan? Misalnya yang ketiga, ini ya. Itu contoh-contoh yang dibuat oleh kakak tingkat kamu ya. Kalau Bapak lihat dari kreativitas dari tahun ke tahun itu meningkat ya. Dahulu nggak sekeren ini pekerjaan mahasiswa Bapak 2 tahun yang lalu. Tentu harapan Bapak tahun ini lebih keren lagi ya, lebih lengkap dan lain sebagainya. Karena ilmu dan teknik itu pasti dia selalu berkembang. Yang seperti ini yang perkiraan yang kita buat Pak ya. Apakah 2 macam saja? Tidak. Selain kita membuat handout dan modul, handout itu nanti hasilnya PDF, handout itu dalam bentuk
eh, PowerPoint dan PDF karena Bapak ingin melihat yang asli jenis hurufnya apa ya. Selain itu kita juga akan membuat media dalam bentuk audio. Wow. Itu seperti apa lagi Pak? Audio. Bagaimana kita menciptakan sebuah audio? Audio itu bisa digunakan di dalam pembelajaran. Nah, tentu nanti kita akan record ya atau merekam suara. Nah, suara-suara itulah yang nanti kita edit sehingga nanti dia lebih menarik atau bermanfaat bisa digunakan di dalam pembelajaran. Nah, berbicara masalah editing audio, Bapak ingin memperlihatkan mungkin ada contoh di dalam editing audio ya. Mana? Coba Bapak buka filenya, ada nggak isi? Ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini lagi deh. Sudah di close kok masih tegak PowerPoint-nya. PowerPoint-nya udah jelas ya. Ini infokusnya apa laptopnya ya? Coba Bapak cabut dulu. Apa tuh? Perbedaan antara handout and moodle. Kalau itu pertanyaannya nanti akan kita jawab secara lebih luas ya saat kita membahas materi ini. Cuma Bapak sedikit memberikan contoh. Kalau handout itu mulai dari identitas mata pelajaran, kemudian diikuti tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar. Dan biasanya handout ini ya, kemudian diikuti dengan materi pembelajaran. Nah, tentu karakteristiknya itu tidak memiliki halaman yang banyak. Biasanya sekitar 3 sampai 5 halaman lah, lebih dan kurang. Tapi biasanya nggak sampai lebih dari 10. Kecuali dia itu digunakan untuk beberapa kali pembelajaran. Misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Kalau dia itu digunakan secara berulang-ulang, secara berkelanjutan, nah maka itu yang membuat dia itu halamannya lebih banyak. Tapi kalau hanya satu kali pertemuan saja, itu cukup 3 cukup. Di luar identitas mata pelajaran, ya, di luar kompetensi inti dan kompetensi dasar tadi. Singkat. Oh iya Pak, ya. Nah, Bapak upload di internet, yang mau download lah, yang mau nontonnya di internet gitu. Supaya kamu bisa mengulangnya. Nah, ini contoh. Kemudian pertanyaan berikut, terus bagaimana bentuk modul Pak? Kalau modul itu isinya itu biasanya modul 1 setidaknya 1 bab. Nah, kalau berbicara masalah seperti itu ya,
Ada kemiripannya dengan buku paket Pak, ada. Terus apa perbedaannya? Perbedaannya adalah diantaranya handout ini punya petunjuk belajar. Jadi petunjuk belajar itu ada. Jadi bagaimana menggunakan modul itu? Nah, itu di dalam petunjuk belajar penggunaannya. Nah, kalau yang dahulu Bapak minta mahasiswa itu membuat modul itu harus di print out. Tapi Bapak lihat akhir-akhir ini sepertinya kewalahan di dalam print outnya. Kenapa? Karena ini harus berwarna. Nanti harus dibuat covernya, harus dilaminating. Kalau itu dilakukan, wah Pak, anggarannya besar nih. Biasanya seperti itu masalahnya. Nah, udahlah, kita nggak usah print out. Semuanya kita berbasis file. Berarti handout tadi juga file Pak, ya file yang dikumpulkan. Jadi modul juga mengumpulkan file, nanti audio mengumpulkan file, kalau ada video juga mengumpulkan file. Oh, nggak ada yang di print Pak, nggak perlu, karena pasti print out itu membutuhkan anggaran. Nah, paham tuh maksudnya? Selain itu di modul itu ada apa? Ada soal sama seperti buku paket, tapi dia juga punya kunci jawaban. Itu ada yang punya buku paketnya, ada yang tidak. Kebanyakan buku paket kamu biasanya di SMA atau sebelumnya ada enggak kunci jawabannya? Ada. Hampir sama deh. Dan terakhir itu modul itu memiliki daftar istilah yang disebut dengan bisa senarai atau bibliografi. Jadi kalau ada istilah-istilah yang digunakan, misalnya handout itu apa gitu kan. Kalau ada kata-kata istilah yang digunakan. Kalau modul itu apa? Kalau misalnya audio itu apa? Audio visual itu apa? Seperti itu. Dan lain sebagainya. Tentu dia memiliki ada perbedaan juga di teksnya. Kalau buku paket, teksnya itu mencoba hanya untuk menjelaskan suatu konsep atau fakta. Perbedaan kalimat yang ada di modul dengan buku teks, kita tidak lagi melihat perbedaannya dengan handout. Perbedaannya adalah kalau modul itu ditulis bagaimana mengajak pembaca itu masuk ke dalam cerita yang ada di dalam modul atau materi pelajaran yang ada di dalam modul. Artinya kalimat-kalimat yang digunakan itu bagaimana mempengaruhi pembaca atau pengguna modul itu sendiri, sehingga seolah-olah pengguna modul itu di dalam cerita ataupun di dalam materi pembelajaran. Seperti mengajak peserta didik belajar tentangnya berwudu misalnya tadi kan. Halo anak-anak, apakah kamu pernah melihat orang tua kamu, kakak kamu berwudu? Nah, jadi kan artinya kalimat yang demikian itu kan dalam rangka mengajak peserta didik untuk masuk ke dalam kalimat itu tadi. Kalau buku paket pada umumnya yang dimaksud dengan wudu adalah itu yang banyak. Artinya dia tidak mengajak kita untuk masuk ke dalam materi itu. Itu salah satu perbedaan antara kalimat yang terdapat di dalam modul dengan yang ada di dalam buku paket. Dia sama-sama kalimat, tapi kalimatnya berbeda. Mencoba mempengaruhi, mencoba untuk pengguna modul itu masuk di dalam materi yang dipaparkan di dalam modul. Paham tuh? Mau paham lagi Pak? Tunggu materinya kita bahas. Kalau kita bahas semua hari ini, besok kita liburan saja. Oke. Apa lanjutkan? Nah, setelah modul dan handout dan modul tadi, kemudian media ketiga yang kita buat itu adalah
media audio. Nah, ini contoh proses sederhana audio yang diedit. Ini misalnya, coba saja kita dengar. Ini hanya bentuk pendeknya saja. Bapak coba membuka file yang lain sebagai untuk memperlihat editing audionya. Nah, itu bagian dari musik pembuka. Itu tek-tek itu kira-kira apa yang kamu pikirkan? Langkah kaki ya. Itu apa tuh? Cetokan pintu. Baiklah mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang editing. Editing suara yang kita gunakan di dalam pembelajaran atau pembelajaran kita ini kita menggunakan program aplikasi Audacity. Jadi apa yang dilakukan di balik audio-audio ini? Ya, ada audio itu yang dipotong untuk dibuang. Ada juga audio ini itu hanya untuk di silent. Ada juga audio itu diperkecil volumenya. Ada yang diperbesar. Nah, kapan waktunya dia itu harus besar, kapan dia itu kecil? Nah, itu tergantung narasinya letaknya di mana, pesannya apa, bagaimana uraian materi pembelajaran. Itu kan contoh singkat saja. Kita anggap misalnya untuk bagian yang ini tadi itu, yang ini cuman narasi di dalam materi itu. Nah, seperti itu kan? Nah, itu bagian dari materi narasinya. Jadi narasi itu nanti kita sesuaikan mulai dari musik pembukanya, mungkin juga audio efek ya, seperti langkah kaki tadi itu kan video efek. Kalau misalnya kamu mau memberikan kesan kepada pengguna audio itu bahwa belajarnya itu di tengah hutan, ada kicau burung gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu kan semua ide ya, ide atau kreasi yang kita lakukan. Nah, sehingga nanti itu beberapa potongan beberapa audio yang kita miliki itu bisa kita potong, kita tambah, kita geser dan segala macam lah yang memungkinkan untuk kita lakukan di aplikasi yang kita gunakan. Apakah wajib menggunakan aplikasi ini, Pak? Tidak. Boleh menggunakan aplikasi yang lain, tidak masalah. Yang paling penting itu media pembelajaran dalam bentuk audio, pembelajaran file itu selesai dan dikumpulkan. Tapi apakah nanti Bapak akan mengajarkan kami tentang mengedit video? Ya, bagi yang mau. Ada yang mau? Kalau nggak mau, Pak, nggak usah masuk, nggak apa-apa. Pas jadwal Bapak menjelaskan bagaimana editing audio. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian selain itu, ya, berikutnya, selain kita membuat
audio, nanti kita akan membuat audio visual. Audio visual ini kan sama dengan video. V itu visual, dio itu audio. Bahasa kita audio visual atau visual audio. Disebutlah video. Itu asal kata video, visual dan audio. Nah, yang seperti apa pula, Pak? Nah, maka dari itu kita juga harus melakukan syuting ya, rekaman video. Nah, rekaman video nanti juga kita edit. Wah, kalau itu belajar ngedit video gitu nih, Pak. Ya. Misal contoh singkat, mudah-mudahan ada di sini ya. Coba Bapak buka yang ini, ada nggak? Oh, ini penjelasan Bapak saat Bapak mengajar. Itu penjelasan materinya waktu Bapak mengajarkan materi tentang editing video. Ini yang tadi editing video ya. Oh, bukan. Coba yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini contoh editing yang dilakukan. Ada lagi contoh lain? Ini juga penjelasan Bapak tentang bagaimana mengedit video itu. Bapak coba memperlihatkan Bapak ada mengedit video terakhir ini. Bapak mencoba untuk memperlihatkan hasil editing video menggunakan Camtasia. Misal contohnya mana nih? Ini tentang bunga. Cewek-cewek ini ada yang suka bunga? Kalau yang cowok pasti suka yang bunga desa ya. Yang cewek-cewek ada yang suka sama bunga? Ada. Ini contoh hasil editing ya. Editing video. Ini kan video dalam bentuk menggunakan handphone ya, layar kecil. Nah, kayak gitu. Apakah ini akan mengganggu kita misalnya untuk mengedit sehingga dia itu tampil full? Nah, tinggal juga. Kita kan bisa menggunakan daerah yang kosong itu ya. Itu sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk untuk video itu sendiri. Nah, seperti apa contohnya, Pak? Bapak cek dulu mana nih letak videonya. MP4 ya, ini ya, kan ya. Bukan ini yang pendeknya. Ini pembuka video nih. Bunga. Apa Bapak meletakkan videonya di mana? Ini tadi ya. Atau Bapak berikan contoh yang lain? Ini hasil editing menggunakan apa ini? Menggunakan Camtasia. Kan bisa juga jadi full ya kan? Kenapa dia bisa di zoom?
Zoom itulah dimanfaatkan. Ini contohnya. Nah, yang kosong itu bisa kita gunakan untuk menulis teks ya, bisa juga. Ini contohnya. Nah, bagaimana caranya? Lihat di YouTube sudah disebarkan. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Tadi yang begonia nggak ketemu ya. Bapak coba cek. Nah, ini yang hasil editing yang video pertama tadi. Ini Bapak cek di online aja lah. Ini untuk apa, channel YouTube Bapak. Ini video pembukanya. Ini contohnya. Ya. Ini Bapak lompat-lompat aja. Ini yang hasil di zoom. Dia jadi full juga kan? Nah itu. Nah, berbicara masalah editing video ini ya, kalau pengalaman Bapak baru ada beberapa aplikasi yang pernah Bapak gunakan. Terakhir ini Bapak gunakan Camtasia. Sebelum itu ada aplikasi Ulit Video Studio 11 ya. Bapak juga pernah menggunakan KineMaster, pernah juga menggunakan Filmora, atau yang bawaan Windows itu adalah video editing atau editor video, ada juga. Jadi kalau untuk berbagi ilmu tentang aplikasi itu banyak sedikit Bapak punya. Jadi Bapak bisa jelaskan bagaimana proses di dalam melakukan editing video. Nah, itu barangkali media yang keempat ya yang akan kita buat. Sementara materi berikutnya ada tentang media pembelajaran berbasis komputer. Ini tidak kita buatkan medianya. Kenapa? 4 itu saja sudah berat. Kalau kurang awas lewat dari semesteran ya. Semesternya sudah habis, medianya belum dikumpulkan. Jangan seperti itu kejadian. Nah, di dalam selain kita punya karya di dalam bentuk membuat 4 media tadi, apalagi kira-kira yang menjadi tuntutan di dalam mata kuliah kita ini, Pak? Kalau buat media tadi pasti di mata kuliah yang lain nggak ada kan? Tuntutan yang lain itu kita juga diminta untuk riset dalam bentuk mini riset atau penelitian kecil. Tetapi di dalam mata kuliah ini nanti kamu tidak dituntutkan membuat proposal. Bapak akan mempersiapkan proposal itu, Bapak juga yang nanti akan menganalisis data. Tugas kamu cuman mencari informasi. Apa yang harus ditanyakan, apa yang harus dilihat atau diobservasi, dan apa yang harus didokumentasikan. 3 macam itu saja. Nah, maka dari itu kita di dalam melakukan mini riset ini kita butuh kelompok di dalam makalah kelompok pekerjaan kelompok, karena pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan secara individu, berkelompok lah Pak ya, berkelompok. Selain nanti ada kelompok makalah.
Nah, kalau seperti itu, mini riset ini tentu akan kita lakukan di tempat di mana sekolah itu paling dekat dari tempat tinggal kita. Oh, kalau kayak gitu Pak, yang paling dekat ya kita berarti berkelompoknya harus berdekatan supaya lebih maksimal dan mempermudah pekerjaan itu. Nah, karena di dalam mata kuliah kita ini membutuhkan 10 kelompok, maka nanti kita coba pilih anggota kelompoknya yang rumahnya berdekatan. Mau dibagi sendiri atau Bapak yang bagikan? Bagi sendiri. Hah? Bagi sendiri atau dibagikan? Kelompoknya. Nah, Bapak yang bagikan. Oke. Bagi sendiri. Ya. Bagikannya Pak, ya ribut ya. Oke. Kalau bagi sendiri, bagi sendiri. Tapi nggak boleh kamu ribut gara-gara itu. Ya, kalau jumlah kita 27 ya. Ya, yang aktif 27 orang. Ya. 27 apa 30 lah di dalam absen Bapak. 28 kalau dibagi 10 berapa? Berarti ada yang satu kelompoknya 2 orang ya. 2 kelompok itu 2 orang, yang lainnya 3 orang. Nah, ingat tuh, jangan kamu berebut gara-gara itu. Oke? Silakan dibagikan sendiri. Pendekatannya adalah dekat tempat tinggal, dekatan. Oke? Oke. Berarti nggak perlu lagi Bapak bagikan. Sudah? Nanti dibagi setelah ini. Halo? Bapak lanjutkan ini penjelasan. Nah, kemudian yang paling penting diketahui di dalam mata kuliah itu, ya, selain nanti tugas-tugas makalah, ya, perlu kita ketahui bahwa makalah setiap kelompok itu harus sudah dikumpulkan 1 minggu sebelum perkuliahan atau sebelum kita bahas ke perkuliahan yang membahas tentang materi itu. Contoh misalnya kelompok 1 nih. Kelompok 1 itu pada pertemuan kedua, ini kan pertemuan ketiga kan kelompok 1 nih. Ya kan? Artinya 1 minggu sebelumnya itu makalahnya sudah siap dan dikumpulkan. Apa ketentuan yang Bapak tentukan di dalam pembuatan makalah, Pak? Pertama, isi makalah minimal sesuai dengan indikator. Ini indikator namanya ini. Nah, kolom indikator. Ini indikator. Misal kelompok 1 apa isinya? Tentang fungsi media dilihat dari segi analisis, kemudian fungsi media dari segi penjelasan. Kemudian yang terakhir manfaat media pembelajaran. Kalau misal kelompok 2 apa isi makalahnya? Minimal jenis-jenis media pembelajaran, karakter media pembelajaran, kemudian klasifikasi. Walaupun judulnya tentang jenis, karakter, dan klasifikasi media pembelajaran. Paham tuh? Itu yang pertama, yang akan Bapak nilai di dalam penulisan makalah itu. Di balik isi makalah itu, ya, nanti kamu harus lakukan cek tingkat kesamaan makalah kamu dengan sumber yang ada di internet. Ya seperti apa, Pak? Mana nih kelompok kita?
Dia ini local chief kemarin. Ini contohnya, contoh cara mengecek tingkat plagiat. Ini ya kelompok kita ya, Henry ya, ya ini kelompoknya. Nah, di sini kamu cek, kok nggak muncul ya? Ayo, itu cara ngecek isi makalah itu tidak boleh lebih dari 25%. Kalau lebih Pak, Bapak sudah jelaskan di video ini bagaimana caranya kita memperbaikinya. Oke. Kemudian apabila sudah kita cek satu persatu dari isi makalah itu tidak mencapai lebih dari 25%, nanti silakan makalah itu dikumpulkan di kelas Edmodo. Pernah belajar di Edmodo? Di kelas Edmodo. Jadi nggak ada yang dikirim di WA, nggak usah kirim di WA. Di Edmodo saja. Di Edmodo Bapak akan buat kelas baru. Mana nih buat kelas baru nih? Ini ya. Buat kelas. Misalnya B media, media pengembangan ya, pengembangan media pembelajaran PAI berbasis IT 2021. Takutnya Bapak lupa nanti tahunnya. Pengembangan. Ini jenjangnya kelas pendidikan tinggi, masuk ke dalam ilmu sosial saja semuanya buat. Nah ini kode kelas untuk bergabung di kelas Edmodo kita. Ini Bapak kirim ke kelas Edmodo dengan kode kelas ya. Tuh, nanti silakan bergabung. Bagaimana maksudnya Pak makalah yang dikumpulkan itu nanti ya? Nanti di kelas kita ini Bapak buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 10. Ini Bapak buat kelompok 1 misalnya kan. Ini kelompok 1. Jadi makalah itu diposting di dalam kelompok. Paham tuh? Nah, setelah kamu posting, setelah cek 25% tadi tidak lebih, kamu posting di sana, nanti kasih tahu Bapak untuk dicek. Bapak akan cek tulisan kamu itu di Turnitin. Di sini Bapak cek. Apabila di Turnitin itu masih lebih dari 25% nanti Bapak akan kirim hasil koreksinya, diperbaiki kembali sampai waktunya kita tampil makalah. Paham tuh? Tunggu ya. Nah, Bapak akan cek di sini. Kok beda tempat ngecek, Pak? Kalau kamu tadi Bapak kasih alamat yang gratisan. Kalau yang sini berbayar. Bapak kebetulan punya akun yang berbayar. Nanti di sini Bapak cek. Apa contoh hasil ceknya, Pak? Nah, kalau ada bertanya contoh hasil ceknya, sebagai contoh nih, seperti apa hasil pengecekan tingkat plagiat ataupun kesamaan di dalam membuat makalah. Ini Bapak perlihatkan di mata kuliah yang lain, mata kuliah yang lalu. Misalnya lokal A kelompok 1, nah ini contohnya hasil pengecekan.
Ini contoh hasil pengecekan. Nanti baru ada uraian di bawah ini. Sama dengan sumber internet 63%. Yang mana yang sama Pak? Ini yang berwarna-warna nih. Kalau kita mulai dari atas nih kan. Ini kita coba perbesar. Ini dia sama nih. Ini alinea pertama ini sama dengan alamat nomor 2. Ini nomor 7, ya kan? Kalau ini nomor berapa nih? 3. Ya ini bukan nomor 3. Nomor berapa tuh? 8. Ya ini nomor 7, nomor 3. Nah, untuk ngecek itu kamu bisa cek di sini. Ini ada nomor-nomornya nih. Nomor 1 itu samanya dengan alamat yang ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, dan seterusnya. Wah Pak, ya. Jadi tidak boleh sama dengan punya orang lain lebih dari 25%. Kalau kayak gitu kejadiannya Pak, perbaiki lagi. Tidak ada ceritanya makalah itu hasil copy paste. Kamu jadi nggak kreatif. Ujung-ujungnya apa kalau nggak kreatif? Nah, itulah akhirnya nyiplak punya orang. Sekarang sudah tidak boleh lagi menyiplak seperti itu. Namanya juga karyanya. Paham tuh? Nah, itu barangkali yang terkait dengan isi makalah. Selain isi makalah Pak, apa yang dinilai di dalam makalah itu? Kan ada isi. Selain isi itu ada namanya sistematika. Ini ya, kalau kita lihat di sini kan, kualitas makalah itu mulai dari isi. Isi dicek pertama sesuai dengan indikator pembelajaran, yang kedua tidak lebih dari 25% dari sumber internet. Kita boleh ngambil internet, boleh ngambil dari buku. Yang penting tidak lebih dari 25% sama dengan punya orang lain. Yang kedua, yang dinilai itu adalah sistematika penulisannya. Yang seperti apa Pak? Nah, kita mengadopsi bagaimana menulis itu gaya menulis skripsi. Nanti Bapak akan kirimkan aturan mainnya. Jadi selain kita berkomunikasi menggunakan ada WA group, ada kelas Edmodo, nanti Bapak juga akan sampaikan materi pelajaran itu di website Bapak. Di website Bapak yang ini. Yang ini masuk melihatnya harus pakai sandi. Nah, ini alamatnya. Ini Bapak copy, Bapak masukkan ke grup kita. Ini dia. Di sini untuk melihat materi pelajaran yang Bapak gunakan, termasuk juga input nilai. Kalau ada nilai-nilai yang masuk itu, Bapak ketik, lihatnya juga di sini. Apa passwordnya Pak? Kan cerita password lagi kan? Supaya nggak salah. Passwordnya ini. PMP Pi. Kok PMP Pi Pak? Apa tuh kepanjangan PMP Pi? Itu passwordnya. Pengembangan media pembelajaran Pi. Itu maksudnya PMP Pi itu. Ya, ini password. Jadi kalau mau masuk ke sini ya, ke aplikasi ini ya, ini diketik PMP Pi. Baru di enter, baru masuk. Nah, baru ketemu dengan isinya, ya kan? Kalau kamu mau melihat Bapak menginput nilai, lihat di link nih, link nilai mata kuliah. Ini kalau kita buka, nanti akan membuka sebuah Google Form ya. Nah, kamu boleh cek nilai yang ada di sini. Nanti Bapak akan input nilai di sini. Masih kosong Pak? Ya, masih kosong. Belum ada isi. Tapi formatnya sudah ada. Banyak yang dinilai Pak. Nih coba lihat nih, sepanjang air mengalir.
Ada lihat tuh. Itu dia. Bapak aja pusing melihat daftar ini. Itu contohnya. Wah, ini agak serius ya Pak ya. Kalau perlu berlipat-lipat seriusnya. Bapak aja serius nih, pakai alamat website lah kan. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa tidak tugas itu dikumpulkan di WA saja? Takutnya nanti lambat mendownload, dia sudah nggak bisa lagi di-download karena sudah dihapus dari sumbernya. Banyak HP mahasiswa ini kan nggak sanggup menampung banyak dokumen. Makanya kita pakai Edmodo supaya tidak dihapus, ya, kecuali memang benar-benar dihapus. Kenapa? Kalau tidak dihapus, Bapak kapan saja bisa download, bisa cek. Nah, begitu juga dengan tugas seperti handout, ya. Handout, modul, audio, dan audio visual juga dikumpulkan di kelompok kecil ini. Nah, seperti itu. Paham tuh? Kemudian di dalam kesempatan ini, ya, masih ada waktu? Masih ada 10 menit lagi ya. Nah, apa saja yang dinilai di dalam mata kuliah kita nih Pak? Itu kan penting bagi kamu kan. Kenapa? Terakhir nanti pasti kamu nuntut nilai. Yang dinilai itu pertama tentang partisipasi. Ini akan dinilai sebanyak 20%. Apa partisipasi Pak? Hadir. Ya kan? Kemudian aktivitas. Aktivitas itu nanti apakah bertanya, menanggapi, menyampaikan pendapat, ide, gagasan. Itu dinilai 20%. Wah, kalau kayak itu enak, banyak bertanya Pak, bagus. Kalau tidak bertanya Pak, nggak dapat poin. Cuma dapat hadir saja. Kemudian tugas kelompok ini dinilai 25%. Apa saja jenis tugas kelompok? Pertama adalah makalah, yang kedua adalah hasil penelitian. Yang Bapak sebutkan tadi, dalam bentuk ini riset, kamu cuma mengumpulkan data dan informasi. Apa saja yang mau diwawancarai, diobservasi maupun didokumentasikan. Paham tuh? Kalau makalah Pak, isi sistematika, media pendukung saat presentasi. Misalnya kelompok 1 2 minggu lagi mau presentasi, apakah menggunakan PowerPoint boleh atau menggunakan yang lain. Kalau Pak kami hanya mengandalkan makalah, apa nilai media presentasinya? 50. Wah, itu separuh Pak? Ya 50 saja. Kalau ada yang lain misalnya pakai PowerPoint bisa 70, bisa, kalau PowerPointnya bagus bisa 80 atau lebih dari itu. Wah, kalau kayak gitu Pak, bagus yang nilainya bagus, iyalah. Kalau kayak itu supaya dapat Pak, ya buatlah Pak PowerPoint apa yang lain, boleh bisa flip chart atau lain sebagainya. Mau ditulis di karton, mau ditempelkan di depan kelas gitu nggak apa-apa. Yang penting ada media pendukung di saat kita melakukan presentasi. Saran Bapak lebih bagus berbasis elektronik, kan kita punya media proyeksinya. Paham tuh? Kemudian di dalam makalah itu juga nanti kemampuan individu. Inilah yang membedakan. Kalau isi makalah, kemudian sistematika, termasuk juga media presentasi, itu satu kelompok sama nilainya. Kalau misalnya 2 orang satu kelompok sama nilainya. Kalau dia 3 sama nilainya. Yang berbeda itu di mana Pak? Kemampuan individu. Menjelaskan isi makalah, menanggapi pertanyaan, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan isi makalah itu. Wah Pak, berat nih, ya biasa. Kan kamu tidak semester 3 lagi kan? Semester 4 sekarang nggak? Seperti itulah gaya, harus meningkat. Kemudian berikutnya, tugas mandiri ini sebanyak 25%. Ini apa yang dinilai Pak? Nah, yang kamu buat itu mulai dari handout, modul, audio, dan audio visual. Itu nilainya masing-masing masing-masing itu menjadi berapa itu? Berarti sekitar 6% ya. 6 kali 4 25 ya. 6 kali 4 24. Tinggal 1%, itu masih sekian. Berarti kalau handout tidak dikumpulkan Pak, potong 6%.
dari 20%. Dari 25%. Kalau tidak mengumpulkan audio Pak, potong lagi. Jadi bukan belanja di toko saja pakai diskon, kuliah pakai diskon juga. Tugas tidak ngumpul, diskon nilai. Biasa diskon Pak jadi menyenangkan, diskon rupanya di kuliah beda ya. Kesannya merugikan. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian selain itu ada lagi kegiatan kita dalam bentuk UTS dan UAS. Ini silakan, kok kecil sekali Pak presentasinya, apalagi UAS itu. Ya memang sengaja kecil. Kenapa? Sering ujiannya berjamaah. Jadi orang berjamaah itu dikit-dikit saja nilainya, karena dia bukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah ya tinggi pahalanya. Kalau ujian berjamaah, opor jawaban nih, opor sana, semakin mengecil ya. Nah itu barangkali terkait dengan penilaian. Sepanjang penjelasan Bapak ini, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, urutan tugas. Siapa namanya? Pani Mubarak. Oke, ingatkan Bapak nulis nilai kamu nanti untuk hari ini. Yang lain Pak, yang diam saja dari tadi nggak dapat nilai, cuma nilai hadir. Nah urutan tugas ya, kapan kita bikin makalah? Nah, bikin makalah itu sesuai dengan RPS atau silabus ini. Kalau nanti kamu itu kelompok, misal di sini kelompok 4, kelompok 6 ya, 6 ya. Berarti nanti itu menunggu pertemuan ke-8, yang makalahnya di pertemuan ke-7 sudah siap. Seminggu sebelum itu kan. Itu kalau bertanya masalah makalah. Nah kalau itu tugas kayak tadi Pak, bikin handout, bikin modul, ini kapan selesainya Pak? Tagihannya kapan? Untuk handout itu berlaku 1 minggu berikutnya. Nah berkaitannya apa materi handout yang akan kami buat Pak? Begitu juga modul audio maupun audio visual. Nanti akan Bapak jelaskan. Karena ini media pembelajaran PAI, maka harus materinya tentang PAI. Bagaimana Bapak menentukannya nanti? Kalau dia itu kelompok 1 berarti materi PAI yang ada di kelas 1. Kami yang kelompok 10 Pak, berarti di kelas 10 materi PAI-nya. Boleh yang lain? Tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Kan mau sarjana PAI ini, ya kan? Kalau mau sarjana matematika bolehlah pilih materi matematika kan. Nah, itulah namanya media pembelajaran PAI-nya di situ, implementasinya di dalam pendidikan agama Islam. Paham tuh? Ada lagi pertanyaan? Ada? Cukup? Pertanyaan berikut boleh melalui WA di grup kelas kita. Oke, itu saja pada kesempatan ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah